Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang pada Tuhan, menyembah Dia dengan kesungguhan hati kita. Karena hanya namanya yang layak kita tinggikan dan kita muliakan, Tuhan kita Yesus Kristus. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, membawa pujian dan syukur kami.
Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kau yang hebat, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan buat kami pribadi lepas pribadi nggak sampai saat hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh datang ke rumah Tuhan dalam keadaan yang sehat pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dengan sepenuh hati kami dan penuh dengan sukacita. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal hingga sampai akhirnya nanti. Kiranya Engkau disukakan Tuhan melalui pujian yang akan kami naikkan kepadamu Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman-Nya menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Diberkatilah kita setiap orang yang mengandalkan Dia dalam segala hal. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancangan.
Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang memegang tangan kami. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surga kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi Tuhan bagiku ini tangan Tuhan yang Aku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Persilahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa memegang kami ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami, esok ataupun kapan. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa tangan kami
senantiasa dipegang oleh Tuhan, sehingga kami tidak perlu takut menjalani kehidupan ini ke depan, karena kami selalu bersama-sama dengan Tuhan. Engkau yang menjamin, Engkau yang memelihara, yang melindungi, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami telah memuji Engkau, kiranya korban puji-pujian yang kami bawa kepada Tuhan, Engkau terima ya Tuhan sebagai persembahan yang harum, yang berkenan di hati-Mu. Sekarang Tuhan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami, pakailah hamba-Mu ini sepenuhnya dalam penyertaan Roh Kudus. Biarlah kami semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bangun dalam keadaan sehat dan boleh datang beribadah kepada Tuhan pagi hari ini di tempat ini. Puji Tuhan. Saya percaya kita dengan berani menghadapi kehidupan ini karena kita tidak sendiri. Ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Baik, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-14. Yesaya 41 ayat yang ke-14. Jadi 4114, mudah diingat Saudara ya. Demikian firman Tuhan, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Haleluya, puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita baca ayat ini, rasanya Tuhan itu kasar ya, nyelekit ya, kalau bersabda itu nyelekit. Bayangkan Yakub, maksudnya adalah bangsa Israel, itu dikatakan si cacing gitu. Si cacing, si ulat. Wah, ini sangat kasar ya, kelihatannya sangat kasar. Coba kita bandingkan Ayub 25 ayat 6 ya, bisa ditayangkan. Ayub pasal yang ke-25 ayat 6. Kita lihat di sini Saudara. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berenga, anak manusia yang adalah ulat. Ini lebih kasar lagi. Berenga itu adalah ulat kecil yang ada di daging yang membusuk itu ya, bangkai misalnya. Itu keluar ulat putih kecil. Itu kan menjijikkan sekali Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi ini yang dikatakan firman Tuhan atas manusia, Saudara. Sakit sekali ya, menyakitkan. Sakitnya tuh di sini, Saudara. Kemudian Mazmur 22 ayat 7. Ya, coba kita lihat. Mazmur pasal 22 ayat 7. Ini ayat-ayat yang senada kasarnya, Saudara. Ya. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Nah, ini kata-kata diucapkan oleh Raja Daud, Saudara. Saya merasa bahwa saya jika dibandingkan dengan Raja Daud, saya tidak lebih baik. Tapi bisa juga dalam hal tertentu saya lebih baik. Karena Raja Daud pernah selingkuh, Saudara. Pernah bunuh orang, saya belum pernah selingkuh, belum pernah bunuh orang. Tapi dalam banyak hal Daud pasti lebih daripada saya. Tapi Saudara, dia mengakui, aku ini ulat dan bukan manusia. Ini menunjukkan kerendahan hati Daud. Walaupun dia raja yang hebat,
Tetapi dia mengakui dirinya ulat, saudara ya. Berarti dia nggak sakit hati. Kalau dikatakan kamu ini ulat. Maksudnya demikian, saudara. Ketika Tuhan berkata, jangan takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Mestinya bangsa Israel juga tidak perlu sakit hati. Rajanya saja juga tidak sakit hati, malah ngakui, saudara. Memang aku ini ulat. Ada saudara yang berani mengaku begitu, aku ini memang ulat. Tapi jangan sampai bilang kiri kanan, kamu ulat. Saudara, kata-kata Tuhan ini atau sabda Tuhan ini memang tidak enak didengar, saudara. Tidak enak diterima oleh siapapun. Tapi Tuhan kan Maha tahu. Dia realistis. Memang demikianlah keadaan manusia waktu itu. Dan kata-kata ini, saudara, tidak hanya disampaikan atau ditujukan kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada kita, saudara. Kepada saya dan saudara. Gerejanya, orang-orang pilihannya, saudara. Apa maksudnya? Tuhan sampai berkata seperti ini. Rupa-rupanya kalimat ini atau istilah ini adalah metafora atau kiasan, ya, yang maknanya adalah kecil, ya, kecil, lemah, hina, dan memprihatinkan, rapuh, dan memiliki sifat buruk. Jadi kalau Tuhan katakan, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, atau kepada kita juga berkata demikian, Tuhan sedang menyatakan suatu fakta bahwa keadaanmu itu seperti cacing, seperti ulat, kamu itu kecil, kamu itu lemah, kamu itu hina, bahkan memprihatinkan, rapuh, penuh kelemahan, dan punya sifat buruk. Saudara, ketika saya merenungkan ayat ini, saya pikir-pikir ke diri saya sendiri, saya renungkan diri saya sendiri. Betul, saudara, saya punya sifat buruk. Dan saya lemah, saudara. Saya pernah sakit malaria dulu, saudara. 1 bulan, itu tidak bisa apa-apa, badan saya panas luar biasa. Pernah juga gejala tipes, waktu masih tinggal di Bintoro dulu, ada beberapa yang nengok. Waduh, rasanya itu panas menggigil, tidak bisa apa-apa, saudara. Ini secara fisik, saya menyadari lemah sekali. Ketika patah tulang dulu juga, tidak bisa apa-apa, tidak bisa jalan, saudara. Lemah, belum secara rohani, secara batin. Apalagi untuk menyelamatkan diri, tidak mampu sama sekali. Untuk melakukan apa yang baik, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang disukai Tuhan, saya tidak berdaya. Jadi saya menyadari, kalau Tuhan bilang sama saya, hai cacing, hai ulat, saya terima. Saya terima, saudara. Kalau Tuhan berkata kepada saudara, hai cacing si ulat, mau terima, saudara? Dan tidak apa-apa. Urusan saudara dengan Tuhan. Yang pasti ini yang bersabda adalah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan istilah cacing, istilah ulat, berarti kalau takut wajar, bukan? Kalau kita dikatakan Tuhan cacing, ulat, kalau takut wajar, bukan? Lawang lemah, kecil, rapuh, saudara, ya wajar kalau takut. Itulah sebabnya Tuhan bilang jangan takut. Jangan takut, kata Tuhan. Kamu memang kecil, kamu memang lemah, kamu memang rapuh, tapi jangan takut. Nah, Tuhan itu hebat. Menyampaikan suatu fakta, tetapi juga menguatkan, saudara. Menguatkan umatnya, umat pilihannya. Karena takut ini berbahaya, saudara. Walaupun kecil, tapi kalau berani kan hebat, saudara. Saya ingat dulu ketika teman saya dihina temannya, saudara, diejek, saudara. Dikatakan wah yang kasar-kasar, saudara.
Marah sangat marah dia. Ngamuk-ngamuk. Kalau cacing saja diinjak mogel-mogel, apalagi saya. Ayo, nek wani. Jadi menurut dia cacing itu memang kecil, lemah, diinjak orang masih mogel-mogel. Saudara, saya pernah cari cacing dulu untuk mancing. Itu kalau saya pacul, kemudian dia kelihatan, cepat-cepat masuk ke tanah lagi. Rupanya dia punya sifat takut. Tapi juga berusaha untuk menyelamatkan diri, berusaha untuk dia berani hidup, bertahan hidup. Saya katakan wajar kalau kita takut, saudara. Khawatir, apalagi untuk kewaspadaan di masa pandemi ini, kita waspada, itu wajar, saudara. Tapi kalau fobia ini yang tidak boleh. Ketakutan yang berlebihan, ini yang Tuhan bilang, jangan takut, jangan fobia. Jangan takut berlebihan, ini yang dimaksud Tuhan. Ini yang tidak boleh, saudara. Jadi walaupun kita kecil, tapi kalau kita berani, hebat. Ya, saya Rabu yang lalu mengikuti pertemuan dengan Bapak Hendy, ini calon wali kota yang sekarang sedang cuti kampanye, saudara. Ya, salah satu yang dia katakan, jangan sampai kotak kosong menang. Sebab kalau kotak kosong menang, nanti kita tidak punya wali kota definitif. Yang ada adalah pejabat wali kota yang setiap tahun diganti, saudara. Katanya begitu. Satu pesan yang dia sampaikan dalam menghadapi pandemi ini, saudara. Jangan sekali-kali takut pada COVID-19. Karena kalau takut, Anda mengalami drop imunitas. Ini kenapa? Banyak yang meninggal karena dia takut berlebihan pada COVID-19. Jadi rupanya ketakutan itu kuasanya hebat, saudara. Kuasanya dahsyat. Maka kalau Tuhan bilang jangan takut, itu karena Tuhan ingin kamu itu jangan sampai drop keadaanmu, ya. Supaya tetap kuat, itu jangan sampai takut. Ini yang dimaksud Tuhan, saudara. Ada seorang namanya Hans Christian Andersen. Ini penulis cerita Putri Duyung, ya, atau Little Mermaid. Dia ini ternyata, saudara, walaupun punya karya hebat, ya Putri Duyung itu ceritanya sampai di mana-mana, bahkan bertahun-tahun, ya, terus terkenal itu, ya, cerita Putri Duyung, Little Mermaid. Tapi rupanya si Hans Christian Andersen ini punya fobia, ketakutan yang berlebihan, ketakutan yang begitu takut, sehingga tidak pernah sejahtera hatinya, saudara. Tidak pernah tenang, tidur di rumah tidak pernah tenang, di penginapan tidak pernah tenang, kemanapun tidak pernah tenang, karena ketakutan terus, saudara. Sampai kalau tidur di rumah atau di penginapan, itu selalu bawa tali panjang. Di tali panjang begitu tujuannya apa? Kalau hotel tempat aku menginap terbakar, aku siap dengan tali ini untuk turun dari jendela hotel. Fobia kedua, dia itu takut dikubur hidup-hidup oleh orang lain. Jadi pikirannya itu aneh, memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, bahkan saya yakin juga tidak terjadi, saudara. Takut jangan-jangan nanti kalau aku tidur dianggap orang mati lalu dikubur orang, sehingga setiap dia mau tidur itu meninggalkan memo atau catatan, aku sedang tidur, jangan dikubur. Bayangkan itu setiap mau tidur. Saya pikir kok bisa. Yang saya maksud adalah bahwa ketakutan itu punya kuasa yang hebat. Bikin orang gak tenang, bikin orang drop, bikin orang down, saudara. Maka Tuhan bilang apa? Sekalipun engkau cacing, sekalipun engkau ulat, jangan takut. Ini maksud Tuhan, saudara-saudara. Kita bisa takut, saudara, ya. Saya pernah takut, bahkan ketika memulai pelayanan, keadaan saya sangat sulit sekali. Saya sempat mikir, wah ini bisa nikah nanti nih.
tak kasih makan apa? Pernah terpikir seperti itu. Tapi puji Tuhan, Ibu Gembala waktu itu ngasih kekuatan kepada saya, support. Jangan khawatir, asal engkau setia, ora nih, nek Tuhan itu ora pelihara kamu. Wah, itu menguatkan saya, saudara-saudara. Kita wajar bisa takut, tapi Tuhan bilang jangan takut. Saudara, dia atau Tuhan bilang jangan takut kepada umat Israel waktu itu, konteksnya adalah atau hubungan permasalahannya adalah di dalam ayat 11 dikatakan bangsa Israel itu menghadapi orang-orang yang bangkit amarahnya. Coba kalau kita lihat Yesaya 41 ayat yang ke-11. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan selanjutnya. Yang saya masukkan di sini adalah bahwa umat Israel sedang menghadapi semua orang yang bangkit amarahnya. Kemudian masih di ayat yang sama, orang-orang yang membantah engkau. Ini yang dihadapi orang Israel, ya. Jadi orang Israel sedang menghadapi atau bangsa Israel sedang menghadapi orang-orang yang bangkit amarahnya, tentu marah kepada bangsa Israel, yang membantah bangsa Israel. Kemudian di ayat 12, engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau. Jadi ada orang-orang yang berkelahi dengan bangsa Israel. Dengan kata lain, bangsa Israel ini sedang berkelahi, saudara. Kemudian di ayat 12 juga, orang-orang yang berperang melawan engkau. Ini yang dihadapi oleh bangsa Israel. Kesimpulannya adalah bangsa Israel sedang menghadapi musuh. Jadi bangsa Israel ini sedang menghadapi musuh, itulah sebabnya Tuhan bilang jangan takut. Saudara, saya pernah pelayanan di satu desa ketika persekutuan, dilempar batu, saudara, oleh anak dari jemaat. Karena dia sedang puasa waktu itu, saudara. Pulang dari taraweh, lihat ibunya sedang bersekutu dengan kami, dia marah, kami dilempar batu. Puji Tuhan, kena gelas saja, pecah, pior, tidak kena kami. Tapi pulangnya, saudara, saya ketakutan luar biasa. Ketika lewat masjid, saya jalan dengan cepat seperti tidak menginjak tanah, saudara, saking takutnya. Maka di awal tadi saya katakan ketakutan itu kuasanya hebat. Jadi kita bisa takut jujur, saudara, karena kita ini apa? Cacing, ulat. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Bangsa Israel punya musuh, kita tidak punya musuh. Tuhan bilang kasihlah musuhmu. Berarti orang yang memusuhi kita pun adalah kekasih kita, saudara. Ini hebatnya ajaran Tuhan. Iman Kristen itu luar biasa, Tuhannya luar biasa, mengajarkan kasih. Dulu bangsa Israel sebagai suatu bangsa, ya, punya musuh bangsa lain, saudara. Tapi kita gereja Tuhan di masa kini, yang hidup di zaman anugerah ini, enggak punya musuh orang, saudara. Walaupun orang menempatkan diri atau memposisikan diri memusuhi kita, saudara. Tapi Tuhan bilang kasih musuhmu. Bila ditampar pipi kanan, berikan yang kiri, saudara. Walaupun ajarannya hebat, tapi kita melakukannya susah. Saudara, luar biasa ajaran Tuhan. Kita tidak punya musuh manusia. Tuhan bilang musuhmu adalah penguasa-penguasa di udara. Iblis, setan, roh-roh jahat, itu musuhmu, saudara. Tapi atas atau menghadapi segala perkara, kita juga bisa takut, saudara. Kepada setan, maksudnya kita tidak perlu takut, karena setan sudah dikalahkan Tuhan Yesus. Tapi kenyataannya kita masih bisa takut, saudara. Saya pernah mau datang doa malam, doa semalam suntuk, mau tahun baru, dulu ketika masih di desa. Saya sendirian menyusul teman-teman yang sudah duluan, lewat kuburan, saudara. Di depan sana saya lihat berdiri tegak sosok putih. Wah, saya udah ketakutan gemeter luar biasa. Saya ambil jalan dalam nama Yesus, wah, takutnya luar biasa, saudara. Begitu lewat, yang berdiri tegak itu berubah jadi tiang gapura, saudara.
Jadi rupanya bukan setan, tapi tiang gapura. Terhadap tiang gapura saja ketakutan. Menghadapi hari esok kita bisa takut. Bisakah saya menyekolahkan anak? Bisakah saya mencukupi kebutuhan? Yang tidak punya rumah, bisakah memperpanjang kontrak? Sampai kapan Tuhan? Kontrak terus. Sementara anak makin gede, makin butuh banyak biaya. Itu bisa menakutkan, saudara. Orang suruh naik panggung aja bisa ketakutan, saudara. Sampai mangsur-mangsur. Jadi ketakutan itu luar biasa kuasanya. Saudara, kita tidak menghadapi musuh manusia. Tapi ada banyak hal bisa menakutkan kita, saudara. Ada banyak hal bisa menakutkan kita. Maka Tuhan bilang jangan takut. Ya, ini luar biasa kata-kata Tuhan ya, sabda Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, kesimpulan kita adalah bahwa kalau kita mau hidup tenang, hidup damai, bahkan tetap sehat, hadapi dengan mantap karena kita bersama dengan Tuhan. Tuhan katakan jangan takut. Saudara, itu hal yang pertama yang dilakukan Tuhan atas umatnya yang kecil, yang lemah. Memang Tuhan mau kita menjadi anak Tuhan yang kuat. Ya, tetapi kita harus rendah hati. Kita terbatas. Kita ini sangat kecil. Ya, dan tak berdaya. Tapi bersama Tuhan kita tidak usah takut. Ya, kalau kita mau hidup tenang, mau damai, mau tenteram, jangan fobia. Saudara. Mantap saja jalani. Dan ini saya buktikan, saudara. Saya terus belajar dengan Tuhan dari hari ke hari dalam kehidupan ini. Bertahun-tahun saya ikut Tuhan, ternyata memang betul. Yang kita takutkan itu belum tentu terjadi, saudara. Jadi nggak usah takut. Wah, kalau dengar berita kamu kena kanker, kamu gagal ginjal, waduh, langsung oleng, saudara. Adik ipar saya itu ketika divonis gagal ginjal, langsung doang geru-geru teriak sama Tuhan, ketakutan. Dia udah takut kalau gagal ginjal itu kedepannya pasti meninggal. Ketakutan. Kalau ini misalnya, seandainya terjadi pada kita, bisakah kita tetap berat? Banyak hal yang berat. Banyak hal bisa menakutkan kita. Banyak hal bisa bikin kita fobia, ketakutan berlebihan. Tapi mari kita belajar percaya kepada Tuhan, berserah dan mengandalkan Tuhan. Hal kedua yang dilakukan Tuhan, Dia membesarkan hati umatnya, saudara. Kita baca ayat yang ke-8. Yesaya 41 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Kamu memang cacing, kamu memang ular, tetapi ya, dibesarkan hatinya. Baik kan Tuhan kita? Baik, teramat sangat baik. Dia sadarkan kita, kemampuanmu itu cuma segitu, tapi jangan kecil hati. Kamu itu hambaku, kata Tuhan. Ya, hai Israel, hambaku, bukan hamba iblis, bukan hamba orang lain, tetapi hamba Tuhan. Artinya kita punya Tuhan di atas segala Tuhan yang hebat. Ngapain takut, saudara? Kalau ada seorang hamba punya majikan yang sangat kuat, sangat perkasa, punya pengaruh yang hebat, punya nama besar, saudara, dan kuat secara modal ekonomi, hambanya nggak perlu takut.
Di sini Tuhan membesarkan kita. Engkau hambaku, aku Tuhanmu. Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang selalu membela kamu. Saudara, jangan kecil hati. Kita ini hamba Tuhan. Amin. Saudara percaya? Tuhan kita baik. Amin. Dia bertanggung jawab atas kita hamba-hambanya. Kemudian dia katakan, telah kupilih. Ya. Hai Yakub yang telah kupilih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemilihan Allah atas kita, pemilihan Tuhan atas kita, bukan berdasarkan kita ini layak atau tidak layak, saudara. Bukan seleksi, tapi eleksi. Di mana Tuhan atas kehendak bebasnya memilih kita dengan dasar kasih. Tuhan membesarkan hati kita, saudara. Dengan kata lain, engkau umat pilihanku. Kamu umat pilihanku. Bukan orang lain, bukan orang di luar, bukan orang yang tidak kanggu, tapi pilihanku, saudara. Saudara, saya pernah ketika sekolah terpilih menjadi anggota KUR inti. Saya merasa senang sekali, saudara, dipilih oleh guru musik saya menjadi anggota KUR inti. Kalau itu jelas seleksi, saudara. Ya. Karena ada sesuatu yang memang patut dipilih. Itu saja sudah membuat saya senang. Dipilih guru musik saya, saudara. Sudah senangnya luar biasa. Itu pun seleksi. Tapi pemilihan Tuhan atas kita bukan seleksi. Oh, karena Harto kamu baik tak pilih. Bukan. Justru kamu itu ulat, punya sifat buruk, tak pilih. Betapa bangga saya, saudara. Saya tidak layak, saya menjijikkan, saya berdosa, tidak pantas, dipilih Tuhan. Untuk apa? Menjadi miliknya, saudara. Betapa saya berbahagia sekali dipilih Tuhan. Dengan kata lain, saya adalah orang pilihan Tuhan. Saudara percaya saudara adalah orang pilihan Tuhan? Amin. Kita dipilih Tuhan. Ini luar biasa, anugerah, election, bukan karena seleksi. Itulah sebabnya kita sangat bersyukur dan bangga. Lah kalau kita adalah orang pilihan Tuhan, pasti Tuhan yang pilih kita tanggung jawab. Gak mungkin dia pilih kita untuk dibantai kan. Beda kalau di RPH sana itu, pilih sapi yang gemuk-gemuk untuk dipotong. Tapi kita dipilih Tuhan untuk diselamatkan, untuk menjadi miliknya, untuk menerima anugerah, untuk disertai, dipelihara dalam segala waktu, dalam segala masa. Kita dipelihara Tuhan, kita dipilih Tuhan. Ngapain takut? Jadi Tuhan besarkan hati kita. Ini bukan pura-pura Tuhan ini biar umatnya senang, bukan. Tapi ini kenyataan, saudara. Kita adalah orang pilihan. Kemudian masih di ayat 8, kamu adalah keturunan Abraham yang kukasihi. Wah, hati bangsa Israel dibuat mongkok oleh Tuhan. Siapa yang tidak bangga punya bapak Abraham? Bahkan Israel itu, bangsa Israel sampai zaman Tuhan Yesus, mereka itu begitu bangga. Aku ini keturunan Abraham, kan? Waktu ada konflik dengan Tuhan Yesus. Tapi Yesus bilang apa? Aku bisa menjadikan batu ini menjadi keturunan Abraham. Bangga. Tapi memang kita harus bangga, saudara. Abraham adalah bapak orang beriman. Kita juga orang beriman. Bangga. Ku kasih, dikatakan Tuhan. Dikasihi Tuhan. Jadi kita ini orang-orang beriman yang dikasihi Tuhan. Luar biasa, saudara. Saya pernah merasakan seorang bapak gembala yang memberikan saya kepercayaan banyak waktu saya di Temanggung dulu. Dan ini rupanya tanpa disadari bapak gembala itu pilih kasih. Artinya mengasihi saya lebih dari teman-teman pengerja yang lain. Membuat iri, saudara. Membuat iri. Ya saya tidak ngerti kenapa. Di satu sisi saya tidak enak sama teman-teman, tapi senang juga. Karena bapak gembala senior saya mengasihi saya. Baru dikasih bapak gembala, saya sudah senang.
apalagi dikasihi Tuhan. Apalagi dikasihi Tuhan. Engkau adalah keturunan Abraham yang kukasihi. Jadi Tuhan mengasihi saudara dan saya. Gerejanya, orang-orang pilihannya ini, hamba-hambanya dikasihi Tuhan. Kalau dikasihi Tuhan, pasti perhatiannya itu saudara. Kalau kita suami sayang sama istri, memperhatikan istri kita enggak saudara? Memperhatikan toh kecantikannya. Bukan hanya itu saudara, ya memperhatikan kehidupannya juga. Ya, oh saya memperhatikan, wah itu rambutnya bagus, bajunya itu bagus. Nanti kalau bajunya sobek gak diperhatikan, wah saudara. Kalau kita mengasihi pasti kita memberikan perhatian. Nah, Tuhan mengasihi kita, artinya Tuhan selalu perhatian sama kita, peduli sama kita. Ya enggak usah takut. Kemudian di ayat 14, dia membesarkan hati kita. Ayat 14 yang tadi sudah kita baca. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau. Tuhan menolong kita. Kamu enggak dibiarkan, ditolong Tuhan. Kemudian Tuhan menebus kita. Menebus, membeli. Untuk apa? Memiliki. Jadi Tuhan kalau menebus kita artinya dia memiliki kita. Saudara ingin punya televisi yang bisa untuk nonton YouTube itu? Kalau ingin, sama dengan saya juga ingin. Tapi kapan realitasnya, aku enggak tahu. Untuk bisa memiliki TV yang hebat itu, yang lebarnya 2 meter kali 1 meter itu, harus beli. Sekarang zaman ibadah online, wah enak kalau ibadah lihat TV gede. Saya lihat Pak Kris itu punya TV gede. Kalau ibadah online pakai itu. Kalau saya cukup pakai HP, TV kecil. Saudara, untuk bisa punya TV yang hebat itu harus beli, nebus, saudara. Supaya bisa memiliki televisi itu. Demikian juga yang dilakukan Tuhan atas kita dengan darah Kristus yang mahal. Dia beli kita, dia tebus kita, saudara. Supaya yang dulu kita milik dosa, dulu kita milik iblis, sekarang bisa menjadi milik Tuhan. Jadi untuk memiliki kita, dia menebus kita. Kita umat tebusan. Kita umat tebusan milik Tuhan. Jadi sekarang kita dijamin, kita diberikan kepastian bahwa kita sudah menjadi milik Tuhan. Karena sudah ditebus dan harganya lunas, bukan dengan uang, bukan dengan perak, emas, tetapi dengan darah yang mahal, darah Yesus. Kita milik Tuhan, saudara. Ngapain takut? Ini membesarkan hati kita, saudara. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut, walaupun kita cacing, kita ulat, tapi Tuhan mengasihi kita, menyertai kita. Amin. Kita angkat pujian, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Mari kita berdiri, semuanya dikasih Tuhan. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan,
Tuhan Yesus selalu menolongku. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Katakan Tuhan pasti sanggup, pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Sekali lagi katakan percayalah. Haleluya. Allah, Dia tak tinggalkanku. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan, Engkau Maha Sanggup untuk menopang kami, untuk menolong kami Tuhan. Kami berharap senantiasa kepadamu Tuhan. Kami mengandalkan Engkau, kami percaya Engkau meliharakan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau membesarkan hati kami Tuhan. Sekalipun kami ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang rapuh Tuhan, tetapi Engkau membesarkan hati kami dengan berkata jangan takut, sebab kami ini adalah hamba-hambamu, orang-orang yang Kau kasihi. Kami adalah orang-orang yang Kau perhatikan, yang telah Kau tebus, yang Kau tolong senantiasa Tuhan. Kami tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi pada kami Tuhan, tetapi satu perkara bahwa Tuhan senantiasa menjamin kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang telah kami terima, kiranya menjadi peneguhan atas kami Tuhan di dalam mengarungi kehidupan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Firman Tuhan Minggu tanggal 1 November 2020 akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Undangan rapat Minggu tanggal 1 November 2020, selesai ibadah raya pukul 8:30 ada rapat pleno. Bagi pengurus gereja yang belum menerima undangan atau pemberitahuan secara online, pengumuman ini dianggap sebagai undangan. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Tolong persembahan diberikan keterangan yang jelas untuk persembahan apa. Amplop persembahan Natal dapat Bapak Ibu terima melalui pelayan yang sudah disiapkan. Persembahan juga bisa ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Dr. Andes Supriyanto. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak, jemaat keluar lewat pintu utama dimulai dari deret pertama sampai selesai. Selama di mobil penghantar pulang, tolong masker jangan dibuka dan pastikan Bapak atau Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja.
Demikian pengumuman saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Kita berdiri bersama. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi ini kami mengucap syukur lewat firman-Mu Engkau meneguhkan kami. Tuhan, siapa kami bukan masalah, tapi siapa yang menyertai kami itu merupakan sesuatu kekuatan buat kami. Sebab yang menyertai kami lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi. Kalau saat ini Tuhan ada yang sakit, jamahan kuasa-Mu menyembuhkan Tuhan, memulihkan kembali. Kalau ada di antara mereka yang saat pandemi Tuhan, membutuhkan pekerjaan, Engkau buka jalan Tuhan, Engkau memberi pekerjaan, bahkan Engkau memeliharakan sampai pandemi ini berlalu Tuhan. Kuat kuasa-Mu lebih besar dari masalah yang kami hadapi. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus bersyafaat buat bangsa dan negara kami. Kiranya kasih Allah di dalam Yesus menyertai bangsa kami Bapa. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas seluruh bangsa, suku-suku bangsa yang ada di seluruh kepulauan Indonesia. Dan nama Tuhan ditinggikan. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan dijual juta, untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya, dalam dimensi waktu tanpa batas, diselamatkan dalam anugerah-Nya, sebagai ahli waris kerajaan Allah. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus, terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada, segenap aktivitas pekerjaan apapun yang engkau lakukan diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya, dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.